Kalau dibilang gigi berlubang itu harus dicabut apa tidak, itu sebenarnya gini, banyak faktor diantaranya bahwa gigi berlubang itu bisa dicabut apa tidak, tergantung satu keinginan pasiennya pastinya. Terus yang kedua, kita juga bisa mengedukasi pasien bahwa gigi berlubang itu tidak selamanya harus dicabut. Tergantung dari bagaimana kehancuran dari lubangnya tersebut. Pertama contoh, kalau misalkan gigi berlubang itu terlalu besar, kita masih bisa untuk rujuk pasien untuk perawatan syaraf. Nah, perawatan syaraf sendiri itu nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, kalau misalkan gigi yang berlubang itu hancurnya sampai patah dan berupa sisa akar, kemungkinan emang itu harus kita laksanakan untuk pencabutan supaya nanti efek selanjutnya tidak ada pembengkakan atau abses yang berakibat bisa menyebabkan sakit yang berlebihan untuk pasien. Gigi dicabut sakit apa tidak? Ya sebenarnya tidak juga sih. Sebenarnya kan kita kan melakukan injeksi untuk infiltrasi untuk apa? Untuk pembiusan supaya menghilangkan rasa nyeri dalam proses pencabutan tersebut. Gimana sih kalau misalkan dicabut itu bisa sakit? Bisa terjadi. Mungkin saat teknik penyuntikannya yang tidak tepat menyebabkan si bius tersebut tidak membuat kekebal ke seluruh gusinya. Mungkin dari teknik penyuntikan dokternya juga mungkin kita bisa telaah bagaimana tekniknya, jenis suntikannya atau jenis bahan untuk disuntiknya itu berbeda. Jadi ada faktor di mana pembiusan itu bisa kebal ke seluruh bagian yang akan dicabut kalau misalkan satu, tidak ada nanah yang menghalangi, tidak ada infeksi yang menghalangi si bius tersebut untuk masuk ke dalam syaraf yang sehingga bisa menyebabkan mulut menjadi rongga gusi menjadi tebal. Kalau gigi hancur itu tidak dicabut, banyak faktor yang terjadi kalau memang tidak dicabut. Contoh pertama, kalau gigi yang sudah hancur itu bisa menyebabkan bau mulut. Yang kedua, bakteri yang ada di gigi hancur tersebut bisa menyebabkan infeksi yang berlebihan. Terjadi karena gigi tersebut tempatnya berkumpul bakteri yang menyebabkan gigi tersebut terinfeksi, sehingga sebenarnya tidak boleh sih untuk kita diamkan, sebaiknya harus segera dilakukan pencabutan. Kalau usia dewasa, gigi bisa tumbuh apa tidak setelah dicabut? Ya jelas tidak. Masa tumbuh gigi susu pada anak-anak itu berkisar sampai umur 12 sampai 13 tahun. Kalau misalkan orang dewasa kita cabut giginya, otomatis tidak akan tumbuh lagi. Dan memang kalau orang dewasa sudah datang ke kita, ke dokter gigi, giginya sudah hancur, lalu kita cabut dan dia bilang, "Dok, apakah tumbuh lagi?" Tentu tidak. Dan kita harus mengedukasi ke pasien bahwa gigi tersebut harus digantikan oleh gigi palsu agar fungsinya kembali, fungsi yang giginya sudah hilang itu bisa optimal kembali. Kalau sekarang kita bahas ini yang sering terjadi di masyarakat, apakah mencabut gigi bisa menyebabkan kebutaan? Kita jelaskan gini, sebenarnya pencabutan itu tidak menyebabkan kebutaan kalau memang kita sebelum ke tahap pencabutannya memeriksakan pasien dengan benar. Sebenarnya tidak ada, itu mitos dari masyarakat yang beredar karena orang-orang banyak takut kepada kita bilang bahwa, "Dok, apakah pencabutan itu bisa menyebabkan kebutaan?" Tentu tidak. Yang menyebabkan kebutaan adalah ada pasien yang memelihara giginya yang sudah rusak terlalu lama.
Karena kalau sudah terlalu lama, bakteri tersebut mengendap di daerah gigi yang rusak, sehingga dia ikut masuk peredaran darah. Peredaran darah kan selalu berputar, yang rusak pada otak. Nah, kemudian peredaran darah tersebut, bakteri tersebut mengikuti peredaran darah, dan mungkin saat itu dia berhenti di mata, yang menyebabkan orang itu awalnya matanya merasa kabur, penglihatan tidak jelas, lama-lama datang ke dokter gigi karena ingin mencabut. Setelah kita cabut, mungkin terjadi kebutaan. Sebenarnya bukan karena pencabutannya, tapi karena pasien tersebut memelihara gigi yang rusak sudah terlalu lama. Otomatis si bakteri yang saya bilang itu, dia mengikuti peredaran darah, nempelan di mata, yang menyebabkan mata itu menjadi kebutaan. Sejujurnya syaraf mata sama syaraf gigi itu tidak nyambung, berbeda, tapi semua berpusat di otak, tapi sebenarnya tidak nyambung. Jadi kalau memang kata masyarakat berbilang apakah mengalami kebutaan setelah pencabutan, tentu tidak. Jawabannya itu adalah mitos.